YouTube channel. Nah, kemarin kan kita udah membahas nih tentang rentang keyakinan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis? Nah, uji hipotesis adalah metode statistik untuk mengambil keputusan apakah suatu dugaan atau klaim tentang parameter populasi diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Nah, hipotesis yang akan digunakan akan terdapat dua jenis, yaitu satu, hipotesis nol atau H0, pernyataan tidak ada perbedaan atau tidak ada efek. Contoh, rata-rata tinggi siswa sama dengan 165 cm. Nah, yang kedua, hipotesis alternatif H1 atau HA. Pernyataan ada perbedaan atau efek. Contohnya, rata-rata siswa tidak sama dengan 165. Nah, langkah-langkah untuk menguji hipotesis yaitu satu, menentukan H0 dan H1. Nah, H0 dan H1 ini akan sangat berpengaruh. Jika Nah, kedua, pilih tingkat signifikansi alfa biasanya 0,05 atau 5%. Kedua, hitung statistik uji menggunakan Z atau T, tabel Z atau tabel T. Jika di atas 30, sampelnya lebih dari 30, maka akan menggunakan uji Z. Jika sampelnya kurang dari 30, akan menggunakan uji T. 4. Menggunakan nilai kritis atau p-value. Kelima, mengambil keputusan. Jika p-value kurang dari alfa, maka H0 akan ditolak, menolak H0. Dan kedua, jika p-value lebih dari sama dengan alfa, maka gagal menolak H0 sehingga H0 diterima dan H alternatif yang akan ditolak. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas di video kali ini dan kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Soalnya, seseorang mengklaim bahwa rata-rata waktu tidur siswa adalah 8 jam per hari. Dari sampel 36 siswa, rata-rata tidur siswa adalah 7,6 jam dan simpangan baku diketahui 1,2 jam. Ujilah klaim tersebut dengan alfa 0,05. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Kita akan menentukan hipotesis dan H0 sama dengan rata-rata sama dengan 8, H alternatif atau H1 sama dengan rata-rata tidak sama dengan 8. Kita uji dua sisi. Kedua, yaitu tingkat signifikansi yang diminta tadi adalah alfa sama dengan 0,05. Z kritisnya adalah kurang lebih plus minus 1,96. Statistik uji Z. Kita akan langsung masukkan ke rumus uji Z karena sampelnya lebih dari 30 yaitu 36. Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Nah, X barnya tadi adalah 7,6 jam dan rata-ratanya adalah 8. Jadi, 7,6 dikurangi 8 per sigmanya 1,2 per akar 36. Akar 36. Nah, setelah itu akan didapatkan nilai sama dengan 0,4 per 0,2 sama dengan min 2. Nah, keputusannya Z hitung adalah Z yang kita hitung tadi. Z hitung sama dengan min 2 dan Z kritisnya plus minus 1,96. Karena min 2 lebih besar dari min 1,96, maka H0 ditolak. Dan kesimpulan dari jawabannya, dengan tingkat signifikansi 5%, ada cukup bukti untuk mengklaim bahwa rata-rata waktu tidur siswa adalah 8 jam. Artinya, kemungkinan besar rata-rata waktu tidur siswa tidak sama dengan 8 jam. Karena H hitungnya lebih besar, kurang dari min 1,96. Sehingga H alternatifnya yang diterima. Nah,
Itu tadi tuh, cara mengerjakan uji hipotesis. Nah, kalau kalian mungkin ada saran ataupun memiliki cara yang lebih cepat untuk mengerjakan uji hipotesis, ataupun kalian bisa mengerjakan mem- masih kurang paham nih tentang apa itu uji hipotesis, cara mengerjakannya, kalian boleh banget komen-komen di bawah. Nanti aku akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Kita buka diskusi di kolom komentar. Nah, jika ada teman kalian yang sedang kebingungan nih cara mengerjakan uji hipotesis atau apa, kalian bisa kirim video ini ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian untuk mensupport aku, dan terima kasih udah menonton sampai di sini. Terima kasih semuanya. Aku akhiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.